Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'i ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Ya rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah mentakdirkan kita kembali untuk mengkaji lanjutan fikih Syam, dan kita sampai seri yang ke-17. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan diri kita dalam kebaikan. Allah menerima puasa yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala menerima qiraah Quran yang telah kita lantunkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Rahimakumullah, pada seri yang ke-17 ini kita akan membahas perkara yang disunahkan ketika seseorang berpuasa. Rahimakumullah, perkara sunnah adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atau ajarkan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita, dan seyogyanya untuk kesempurnaan puasa kita, kebaikan dari ibadah siam kita laksanakan sunnah Rasulullah semaksimal mungkin yang kita bisa. Rahimakumullah, dalam pembahasan ini ada 11 poin, yakni hal-hal yang sunnah dalam berpuasa, namun kita akan bahas 5 poin awal, dan insya Allah nanti sore pukul 17.00 kita akan melanjutkan poin yang berikutnya. Rahimakumullah, apa perkara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada umatnya? Yang pertama adalah makan sahur, makan sahur, meskipun hanya dengan seteguk air saja, meskipun hanya 1 sendok makan saja, yang penting dia bersahur, karena sahur itu ada kebarokahan di dalamnya. Bahkan ulama mengatakan bahwa sahur itu hukumnya adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari 175, Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fi sahuri barakatan. Bersahurlah atau makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakatan, karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Jadi sahur itu yang terbaik adalah diakhirkan atau kurang lebih setengah jam sebelum waktu subuh. Misal waktu subuh jam 4:40, maka kita sahur itu jam 4:10, berarti kurang lebih setengah jam. Nanti kalau sudah imsak berbunyi 10 menit sebelum subuh, itu lampu kuning, peringatan agar kita bersiap-siap untuk bersih-bersih, agar kita bersiap-siap untuk menyambut sholat subuh. Jadi imsak itu bukan bid'ah, hanya sifatnya membantu, memberikan peringatan, karena ketika seseorang sudah masuk imsak, mereka bisa mengukur kapan waktu sholat subuhnya. Tetapi waktu imsak bagi seseorang tetap boleh baginya untuk melanjutkan makan, hanya itu lampu peringatan saja. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka puasa, dengan catatan ketika seseorang yakin matahari telah tenggelam, azan maghrib telah dikumandangkan, maka bersegera untuk
ya memakan atau minum ya hidangan yang dia miliki. Ya, jadi jangan ditunda. Ya, tapi kalau sudah siap dia segera minum. Bahkan kalau dia ya, seorang yang muazin sekalipun ya, itu sebaiknya sebelum azan dia minum atau membatalkan puasanya. Tapi dengan catatan dipastikan waktu berbuka telah tiba. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya, nomor 1821, Rasul bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalahu al-fitra. Ya. Seseorang akan senantiasa berada di atas kebaikan ma ajjalu al-fitra. Ya. Selama mereka ya, mau mengakhirkan ya, mau menyegerakan ya waktu berbukanya ya. Jadi ini ya. Kemudian yang ketiga, sunnah dari berpuasa adalah ya membaca doa ya ketika berbuka puasa. Ya, ada beberapa opsi doa yang biasa dipakai oleh kaum muslimin adalah hadis riwayat Ibnu Majah ya nomor 1818 yang berbunyi dhahabad dama wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Ini doa yang dibaca ketika seseorang berbuka puasa. Dan ada sebagian saudara kita yang memakai lafaz Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Hadis ini adalah mursal ya. Syekh Albani rahimahullah mengatakan di sini lemah ya. Namun ulama yang lain seperti Imam At-Tirmizi menganggap hadis ini sahih ya. Ulama yang lain menganggap walaupun dia hadis dhaif, hadis lemah, karena untuk targhib wa tarhib satu, yang kedua adanya hadis sahih yang mengatakan perbanyaklah berdoa kebaikan ketika kita berbuka, maka jangan salahkan saudara kita yang baca doa Allahumma lakasumtu. Jadi setelah baca zahabad doma disambung dengan Allahumma lakasumtu juga tidak mengapa. Namun jika antum mencukupkan dengan salah satu dari dua hadis tadi, imma zahabad doma atau Allahumma lakasumtu, maka hukumnya boleh. Kalau saya itu dua-duanya doa ini saya baca ya. Jadi setelah ketika minum saya membaca zahabad doma ya, selesai itu saya membaca Allahumma lakasumtu. Karena memang ada ulama yang mengatakan termasuk Imam At-Tirmizi mengatakan hadis zahabat Allahumma lakasumtu itu hadisnya sahih ya. Dan saya berpegang dengan hadis sahih, perbanyaklah doa ketika kalian berbuka puasa. Dan arti dari Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ini sangat baik doanya. Sangat baik maknanya, maka tidak masalah kita membacanya ya. Kalaulah itu hadis dhaif, sebagian ulama mengatakan boleh ya berhujjah dengan hadis dhaif. Oleh karena itu saya menggabung dua doa ini ketika berbuka puasa, yakni zahabat doma, kemudian yang kedua Allahumma lakasumtu. Kita saling menghargai saja karena perkara fikih perkara yang sangat luas. Kemudian yang keempat ya, hal-hal yang sunnah dalam berpuasa adalah ya memberi makan atau buka puasa ya. Jadi ketika kita punya kemampuan, sebaiknya kita berbagi dengan orang-orang yang mungkin kurang beruntung, seperti diri kita yang punya beberapa varian menu yang kita miliki, tapi ada orang yang hanya punya nasi putih saja, punya air putih saja, kita berbagi dengan makanan yang kita miliki. Ya, apa balasannya? Rasulullah bersabda, "Man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Ya. Barang siapa yang memberi menu berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala ya orang yang diberi makan tadi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Masya Allah, antum bayangkan kalau dalam satu hari kita bisa ya, memberi makan ya, memberi berbuka puasa
10 orang saja. Dan 10 orang ini setiap hari masing-masing mampu menghatamkan 1 juz Al-Quran. Berapa banyak pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk diri kita. Berapa banyak hasanat yang Allah akan transferkan ke dalam tanda kutip rekening pahala kita. Maka perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir untuk siang hari ini, yang kelima, mandi sebelum subuh ketika malam harinya berkeadaan junub atau berhenti dari haidnya. Jadi ketika seseorang berhenti dari haid atau seseorang di malam hari junub, karena memang secara fikih sah dan boleh laki-laki melakukan hubungan suami istri di malam hari, yakni dari maghrib sampai menjelang subuh. Nah, sunnah sebelum azan subuh kita sudah mandi. Nah, inilah kita pentingnya ada istilah imsak untuk ini sudah 10 menit lagi azan, dia segera mandi kalau kondisi junub. Kalau 10 menit baru makan itu sangat terteter. Makanya kita ambil spare waktu kurang lebih setengah jam sebelum subuh, itu waktu yang santai, kita nyaman, ngunyahnya juga enak, tidak buru-buru Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa melakukan imsak itu adalah bid'ah, kami tidak setuju karena itu sebatas alarm saja untuk sebatas peringatan bahwa 10 menit lagi azan subuh dikumandangkan. Meskipun ketika alarm berbunyi, ketika 10 menit sebelum azan alarm telah berbunyi, kita tetap untuk diperbolehkan menyantap makanan sahur Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ingat fikih itu sangat luas Semakin kita kaji, semakin kita dalami, maka akan semakin menjadikan kita lapang dada. Dan semakin kita menutup diri, tidak mau belajar dengan yang lainnya, tidak mau mengkaji dengan yang lainnya, kita akan semakin sempit menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti sore kita akan lanjutkan seri yang ke-18, poin yang ke-6 sampai ke-11. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kita dan menjadikan kita orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari disyaratkan ibadah puasa. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.